Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudam ma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam ta'lim yang keempat kalau tidak salah. Dalam kesempatan kali ini saya masih melanjutkan penjelasan tentang hadis riwayat Ibnu Umar bin Khattab tentang rukun Islam, ya. Tempo hari telah kami jelaskan rukun yang pertama syahadat sebagai fondasinya, kemudian sholat, zakat, haji, dan puasa itu sebagai tiang-tiang utamanya. Sholat dan zakat sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu. Sekarang kami ingin menjelaskan rukun berikutnya, yaitu shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini kita semua tahu merupakan salah satu rukun Islam yang sudah kita kenal dengan baik. Dan sesungguhnya puasa ini merupakan satu ibadah yang paling rahasia. Kenapa? Karena puasa itu merupakan ibadah yang tidak kelihatan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa itu sepenuhnya milik saya. Wa ana ajzihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Kenapa dikatakan oleh hadis qudsi ini bahwa puasa adalah milik saya? Karena sesungguhnya yang tahu betul seseorang lagi puasa apa tidak sejatinya adalah hanya Allah dan si pelaku itu sendiri. Orang lain itu tidak tahu apakah kita sungguh puasa apa tidak, kecuali melalui pengakuan kita. Boleh jadi seseorang memberitahu keluarganya akan berpuasa, tapi siapa tahu ketika di kamar mandi dia minum dan tidak ada orang tahu, atau ketika mengaku puasa kemudian dia pergi masuk ke sebuah restoran atau warung dan dia makan, kan orang juga tidak tahu. Maka dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa adalah sepenuhnya milikku, wa ana ajzihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Jadi ini merupakan satu pernyataan yang sangat spesial, bahwa karena puasa hanya Allah saja yang tahu sama pelaku yang sungguh-sungguh tahu, maka Allah mengatakan as-shaumu li, puasa adalah milikku, puasa itu untuk saya. Nah, puasa ini merupakan satu ibadah yang sesungguhnya intinya adalah imsak, ya, sebagaimana kita sering mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz, bahwa puasa adalah imsakun nafas, mengendalikan diri. Kenapa diri dikendalikan atau perlu dikendalikan? Karena diri itu sebenarnya ada diri sejati dan ada diri yang tidak sejati. Diri sejati itu bisa dikaitkan dengan suara nurani sesungguhnya. Suara nurani itu suara yang dari langit sana. Itu suara Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia. Maka di sana ada kejujuran, ada kesejatian. Sementara di luar suara nurani itu banyak kepalsuan. Maka sungguhnya
rukun Islam yang berupa puasa bulan Ramadan itu intinya adalah imsakun nafas. Itu di samping meneguhkan eksistensi diri sejati, itu juga sekaligus meneguhkan bahwa hakikat manusia itu adalah nuraninya, jiwanya. Itu yang sejati. Sementara di luar itu sesungguhnya adalah jiwa yang bisa dikatakan bisa dikatakan palsu juga, tidak sejati. Karena yang akan nanti sowan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita yang sejati tadi itu, ruh kita. Kita semua akan mati, dan ketika kita mati, jasad lahiriah kita itu tertinggal di alam dunia yang fana ini. Kita akan hadir dengan kesejahteraan kita, itu ruh kita. Bahwa tentu saja nanti kita mendapatkan informasi bahwa kita juga nanti di akhirat atau mulai dari kubur itu akan mendapatkan pembalasan, termasuk pembalasan yang negatif, itu siksa. Itu juga digambarkan bahwa siksaan nanti juga akan mengena kepada tubuh jasmaniah kita. Tapi hakikatnya wallahu alam. Tapi yang jelas ketika kita mati, tubuh fisik kita, tubuh wadah kita itu akan hancur bersama-sama dengan tanah. Nah, yang sejati yang akan menghadap kepada Allah adalah tubuh ruhani kita yang sejati. Bahwa ada informasi bahwa nanti kita akan dibangkitkan dengan jasad seperti yang kita miliki ketika ada di dunia, yaitu mungkin saja Allah Maha Kuasa. Tapi yang jelas kita semua tahu bahwa ketika kita meninggal, dikuburkan, tubuh jasmani kita, tubuh wadah lahiriah kita itu ikut hancur bersama-sama dengan tanah. Oleh sebab itu maka sesungguhnya puasa ini yang intinya adalah menyangkal nafsu jasmani kita, eksistensi jasmaniah kita seolah gitu. Itu sebenarnya mengingatkan bahwa yang hakiki dari manusia adalah yang rohani itu, dan kita akan memisahkan diri dengan yang jasmani. Dan karena itu maka nafsu-nafsu jasmani ya itu kita abaikan melalui ibadah puasa itu. Semua hal yang bersifat keinginan, kebutuhan jasmani kita tanggalkan, seolah-olah selama kita berpuasa yang eksis adalah spiritualitas atau rohani kita. Tapi tentu saja itu tidak sepenuhnya, karena kita bagaimanapun juga meskipun puasa dengan sungguh-sungguh, itu tetap saja kita ada dalam balutan jasmani kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itu rukun Islam yang keempatnya. Dan rukun Islam keempat ini sekali lagi merupakan ajaran peneguhan spiritualitas kita, dan ini merupakan satu ajaran yang tidak hanya dikenakan, diwajibkan, diterapkan kepada umat Islam, umat Rasulullah Muhammad, tapi juga umat agama yang sebelumnya. Dalam Quran jelas dikatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian siam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian.
Dan kita mengenal juga tradisi puasa yang mungkin juga bisa dikatakan kreasi dari spiritualitas bebas. Misalnya kalau di Jawa ada yang namanya tradisi mutih misalnya gitu, atau tradisi ngebleng dan sebagainya. Tradisi mutih itu tradisi menghindari makanan dengan garam, kalau tidak salah begitu. Begitu juga tradisi ngebleng, tidak makan dan tidak minum selama 24 jam. Dan juga tradisi-tradisi pantang yang lain, saya kira itu merupakan satu bentuk puasa juga, karena puasa kan menahan diri dari sesuatu yang biasa diakses, dari sesuatu yang biasa dilakukan. Puasa bicara juga bisa, artinya seseorang sengaja untuk tidak melakukan komunikasi, tidak bicara dengan siapapun selama waktu tertentu, itu juga bisa dikatakan puasa, jadi puasa bicara. Nah, puasa yang disyariatkan oleh Islam adalah puasa dalam pengertian tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan usaha menahan diri melalui terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu batas waktunya. Jadi kalau kita atau seseorang tidak makan, tidak minum, tapi mulai subuh sampai asar, ya bisa dikatakan puasa, tapi bukan puasa yang syar'i. Atau menahan diri dari kegiatan tertentu, misalnya tidak makan daging misalnya, itu juga bisa dikatakan puasa, tapi itu bukan puasa yang dimaksudkan di dalam rukun Islam yang ini. Kalau puasa dalam rukun Islam ini artinya adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal lain, termasuk misalnya hubungan seks selama waktu tertentu, yaitu mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, itu batasnya. Puasa ini merupakan tradisi yang sudah lama dianut oleh semua kearifan-kearifan, oleh semua ajaran-ajaran spiritual, yang intinya sekali lagi adalah meneguhkan bahwa hakikat manusia bukan yang jasmani, hakikat manusia bukan yang lahiriah, yang wadak, tapi yang ruhaniyah, yang spiritual. Itulah yang abadi, yang akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya sekali lagi ajaran agama kita, puasa itu bukan merupakan ajaran yang baru. Itu telah dianut, telah diwajibkan, telah diajarkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana tadi saya kemukakan dalam Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah kami wajibkan puasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi intinya adalah bahwa puasa dimaksudkan untuk meneguhkan kembali, mengingatkan kesadaran kita kembali bahwa yang hakiki dari diri kita adalah yang ruhani, bukan yang jasmani. Berikutnya adalah rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji ini secara harfiah juga artinya adalah puncaknya. Haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, yang spesifik, karena kalau rukun Islam yang lain, syahadat, sholat, zakat, puasa bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja kita berada, di negeri manapun kita tinggal, itu bisa kita lakukan. Sementara haji itu merupakan satu ibadah yang spesial, yang spesifik, hanya sah dijalankan, ditunaikan di tempat tertentu. Itu yang namanya di masyair, di tempat-tempat suci di Makkah sana itu, di Ka'bah, di Safa Marwah, di tempat
wukuf gitu. Kemudian di Mina untuk lempar jamrah, hanya di sana. Jadi tidak boleh ada kreasi haji kita pindah misalnya di tempat keramat yang lain, itu tidak ada aturannya, itu tidak ada rujukannya secara doktrin ya. Nah, haji ini dalam Islam merupakan satu kewajiban khusus bagi yang mampu baik secara finansial maupun secara fisik ya, fisik dan mental. Artinya secara finansial punya bekal, uang yang cukup atau bahan-bahan lain yang diperlukan secara material. Juga punya fisik yang kuat juga, karena kalau tidak nanti bisa merepotkan diri sendiri atau bahkan orang lain, karena haji itu merupakan salah satu rukun yang secara fisik itu paling berat. Kalau puasa ringan, karena puasa itu malah tidak memerlukan tenaga ya, hanya memerlukan daya tahan lapar aja. Sholat juga ringan, zakat juga tidak perlu pakai tenaga, itu cukup pakai uang atau pakai harta untuk dizakatkan. Tapi haji ini merupakan satu ibadah yang sangat badani, di samping juga tentu hati yang ikhlas untuk menjalankannya. Dan haji tidak bisa dilaksanakan di sembarang tempat. Meskipun ada orang mengatakan haji kalau di Jawa bisa di gunung mana misalnya gitu, boleh, itu terserah aja. Tapi bagi Islam, haji itu adalah ibadah rukun Islam yang puncak, yang hanya bisa dijalankan di satu tempat tertentu, yaitu di kota suci Mekah dan sekitarnya. Nah, karena haji ini merupakan satu ibadah yang berada di tempat tertentu, oleh sebab itu maka telah diberi kompensasi dengan cara lain. Gini, haji itu zorof makannya, tempatnya itu spesial, hanya di beberapa titik di Mekah. Jadi ini merupakan satu ibadah yang tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Jadi konsep tempat itu merupakan vital, harus di Mekah sana dan di beberapa titik-titik, tidak di semua titik di Mekah. Oleh sebab itu maka ketika tempatnya misalnya satu saat penuh karena saking banyaknya orang berhaji, maka agama telah memberikan ruang berkaitan dengan waktu yang bisa diperlebar. Kalau tempatnya tetap saja di sana, di sekitar Ka'bah, tempat sa'i di antara Safa Marwah, tidak boleh lebih panjang dari itu, dan Ka'bah juga segitu aja. Oleh sebab itu maka haji ini zorof makannya, zorof tempatnya itu tertentu, dan karena zorof makan atau zorof tempatnya itu tertentu, maka ketika diantisipasi jumlah jamaahnya itu akan membludak, maka syara atau agama memberikan peluang untuk memperlebar tempat, untuk memperlebar waktu. Jadi gini, ibadah itu di dalam fikih teorinya ada dua, ada ibadah fi'ali dan ibadah tarki. Ibadah tarki, ibadah pasif. Ibadah pasif ini, tarki ini, waktu yang disediakan syara itu tidak lebih dan tidak kurang dari yang dikonsumsi, dari yang dibutuhkan. Misalnya puasa itu ibadah tarki, ibadah pasif, tidak ada aktivitas. Oleh karena itu waktu yang diberikan oleh syara itu pas, itu mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Selama itulah kita diwajibkan untuk meninggalkan hal-hal yang biasa kita lakukan, itu makan terutama dan
hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi ada ibadah pasif. Kalau ibadah pasif ini konsep waktunya itu terbatas, mudhoyak, pas. Puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya segitu itu waktu yang disediakan. Nah, ada ibadah kategori kedua, ibadah fi'ali, ibadah yang berupa atau bersifat aktivitas. Kalau ibadah yang berupa aktivitas, itu waktu yang disediakan oleh syara itu selalu lebih luas, lebih longgar dari yang dikonsumsi. Misalnya sholat paling panjang kan berapa? 10 menit, berapa jam lah, itu pun jarang. 10 menit, lagi subuh bisa lebih pendek lagi. Tapi waktu yang disediakan oleh syara untuk sholat, itu sholat subuh, waktu subuh itu bisa 1 jaman, bahkan bisa lebih, jam 4 sampai jam setengah 6 malah, 1,5 jam. Sementara yang dipakai, yang dikonsumsi paling hanya 10 menit. Jadi dalam fikih, teori fikih, ibadah itu ada ibadah yang bersifat pasif kayak puasa, ada yang bersifat aktif seperti sholat dan haji. Ibadah yang bersifat pasif kayak puasa, itu waktu yang disediakan syara itu pas, tidak lebih tidak kurang. Puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya segitu itu juga waktunya yang disediakan. Tapi kalau ibadah fi'ali, ibadah yang bersifat aktivitas, berupa aktivitas, itu waktu yang disediakan oleh syara pasti selalu lebih luas dari yang dikonsumsi. Misalnya sholat paling 10 menit. Waktu yang disediakan oleh syara yang paling pendek itu maghrib, itu bisa 1 jam atau 34 jam. Padahal yang dibutuhkan paling hanya 10 menit atau bahkan 5 menit. Jadi waktu untuk ibadah yang berupa aktivitas fi'ali itu selalu disediakan lebih longgar dari yang dibutuhkan. Sholat paling pendek subuh, paling 5 menit atau 10 menit, waktu yang disediakan bisa sampai 1 jam lebih. Isya malah lebih panjang lagi. Isya 4 rakaat, ya paling juga 10 menit. Waktu yang disediakan bisa sampai mulai jam 7 sampai jam 3 malam. Jadi udah berapa jam itu? 16 jam. 7 sampai 5 sama 3. Ya 8 jam, 9 jam. Nah, sementara haji itu ibadah yang sangat fi'ali. Terdiri dari aktivitas yang sangat intens. Oleh sebab itu, haji itu pasti diberi waktu yang lebih longgar dari yang dikonsumsi, dari yang dibutuhkan. Karena haji adalah ibadah yang sangat fi'ali. Sekali lagi, ibadah yang bersifat berupa gerak pasti diberi waktu lebih longgar dari yang dibutuhkan. Haji paling berapa? 5 hari lah. Dibikin sedikit lebih longgar. Atau mungkin malah 4 hari. Yang betul-betul dipakai untuk aktivitas haji. Sementara yang diberikan oleh syara berapa? Yang diberikan oleh syara seperti dalam Al-Quran disebutkan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu, waktu haji itu beberapa bulan. Yang kalau kita lihat di dalam semua tafsir itu memberi penjelasan Ashhurun itu jamaah tafsir minimum 3 bulan. Itu semua tafsir memberikan penjelasan Al-Hajju Ashhurun, waktu haji itu beberapa bulan. Yang penjelasannya adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semua tafsir memberikan penjelasan Al-Hajju Ashhurun, waktu haji itu beberapa bulan, itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Perbedaannya hanya ada yang berpendapat seluruh waktu 3 bulan,
ada yang berpendapat bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah aja. Tapi semua tafsir mengatakan bahwa waktu haji itu 3 bulan. Jadi penjelasannya tadi, kenapa waktu haji begitu panjang? Ya karena haji itu memang butuh waktu yang lebih karena haji itu ibadah fi'ali, ibadah yang sangat nyata aktivitasnya. Di samping itu juga harus ada di tempat tertentu. Di Mekah sana, tidak bisa diselenggarakan di tempat lain. Oleh sebab itu maka, karena haji itu merupakan aktivitas ibadah fi'ali, penuh dengan gerak, dan tempatnya itu terbatas, hanya di Mekah, di titik-titik tertentu, di masyair, tempat-tempat petilasan, maka tidak bisa tidak, waktu haji harus disediakan yang jauh lebih longgar dari yang dikonsumsi. Sekali lagi, haji paling 5 hari lah. Aktivitas yang perlu mungkin dia tidak sampai 5 hari, 4 hari lah kira-kira gitu. Tapi sekali lagi, karena haji itu merupakan ibadah fi'ali, berupa gerak, dan harus ada di tempat tertentu, maka agama atau syara memberikan kelonggaran pada dimensi waktu. Pada dimensi waktu. Karena tadi, 2 hal numpuk. Ada aktivitas dan juga tempatnya tertentu. Oleh karena itu, untuk menghindari penumpukan yang akan menimbulkan masyakat, maka diperlonggarlah dimensi waktu. Kalau haji bisa diselenggarakan misalnya di semua tempat kayak sholat, bisa di mana kita berada, ya haji cukup diselenggarakan dalam waktu 3-4 hari sudah cukup. Dan tidak perlu ada peristiwa desak-desakan. Tapi karena haji itu merupakan ibadah dengan aktivitas yang sangat intens dan tempatnya tertentu, maka tidak bisa tidak Allah, Al-Quran atau syara menyediakan ruang waktu yang sangat longgar. Itu al-hajju asyurun, waktu haji itu beberapa bulan. Nah, inilah sesungguhnya yang mungkin masih mungkin hampir semua kita masih ada ya keberatan. Padahal sebenarnya nas Quran itu begitu jelas, al-hajju ashhurun, haji itu waktunya beberapa bulan. Itu ayat itu sangat sharih, qat'i, qat'ul dilalah, qat'ul burud. Bahasanya jelas, maksudnya jelas, dan kebutuhannya juga jelas. Nah, tapi kenapa umat Islam sedunia itu masih saja menganggap bahwa haji hanya bisa diselenggarakan pada sekitar tanggal 8 sampai tanggal 12-an itu? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana. Ya karena Nabi hanya sekali dan pada hari-hari itu. Dan memang, sekali lagi, sebagaimana sholat ibadah yang muasa ada waktu afdoliyatnya haji rupanya pada hari-hari yang kita kenal. Dan Nabi haji sekali di waktu yang kita kenal, yang dikenal sebagai waktu prime time, waktu afdoliyatnya. Sama dengan Nabi hampir selalu menjalankan sholat pada awal waktu, mungkin 10 menit pada awal waktu. Bukan berarti bahwa di luar awal waktu tidak sah, sah saja itu, sah saja. Nah, cuman bedanya gini, kalau sholat awal waktunya yang sering dipakai Nabi itu waktu afdoliyatnya itu awal,
Sementara waktu afdoliyatnya haji itu rupanya ujung. Tapi sebenarnya sejak Syawal, sejak 1 Syawal sudah sah itu. Karena ayatnya juga jelas sekali, al-hajju asyhurul ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang sudah diketahui. Dan semua tafsir memberi penjelasan asyhurun itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bukan di semua tafsir. Jadi kalau kita selama ini bersikukuh bahwa haji hanya di hari-hari yang kita kenal, ya karena kita ngambil kesimpulan yang keliru. Dari mana kesimpulan? Dari Nabi menjalankan haji sekali di hari-hari itu. Kenapa Nabi menjalankan di hari itu? Karena itulah afdoliyat. Sama dengan Nabi sholat awal waktu. Bukan berarti di luar awal waktu tidak sah, sah saja. Tapi Nabi dalam hal sholat afdoliyatnya awal, haji rupanya afdoliyatnya pada ujung akhir. Dan Nabi selalu sekiranya dimungkinkan akan menjalankan ibadah pada waktu afdoliyat, waktu prime time. Tapi sekali lagi, bukan berarti di luar waktu afdoliyat tidak sah, sah saja. Sah saja. Nah, ini menurut saya penting ya, karena kita sekarang haji sudah pendaftarnya sudah demikian banyak. Malaysia konon sudah lebih dari 50 tahun antrinya. Di Indonesia kalau tidak salah 15 tahun atau 20 tahun itu yang reguler itu. Itu juga membuat orang masyakat kan. Pada umumnya orang mulai mendaftar haji itu ketika sudah merasa rezekinya terasa longgar. Kan sudah banyak, maka banyak yang sudah berumur. Maka jatuh tempo bisa dapat panggilan giliran haji itu sudah tua, itu banyak sekali. Nah, inilah sesungguhnya persoalan yang sebenarnya ada penjelasan dalam Quran, tapi kita terpancang atau saya tidak ingin terlalu ekstrim bahasanya. Dia terjebak pada pemahaman yang sempit. Bahwa haji, Nabi itu menyelenggarakan haji pada hari-hari yang kita kenal. Ya itu betul. Karena Nabi hanya sekali dan Nabi ingin menjalankan pada waktu-waktu prime time, waktu afdoliyat. Jadi sekali lagi, di luar waktu-waktu yang kita kenal, tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, bukan berarti tidak sah-sah. Sama hanya dengan orang sholat. Nabi selalu sholat awal waktu, bukan berarti di luar awal waktu tidak sah-sah. Tapi afdoliyatnya yang kurang. Nah, kalau kita kembali pada Quran bahwa haji itu waktunya beberapa bulan, sekali lagi karena haji adalah ibadah fi'liyah yang sangat intensif dan semua ibadah fi'liyah itu diberi waktu lebih luas dari yang dibutuhkan, maka sungguhnya kita bisa menjalankan ibadah haji mulai awal bulan Syawal. Kalau dibikin masuk keluar 10 hari bisa dua gelombang antara yang masuk dan keluar. Satu gelombang bisa kita kurang sedemikian rupa. Satu gelombang cukup katakanlah 500 setengah juta aja, 500.000 itu sudah sangat longgar sekali itu. Sekarang kan sampai 3 juta itu. Sehingga antrian juga bisa dihindari. Akibat dari antrian kan biaya mahal. Dan di sana juga terlalu crowded, terlalu sesak. Dan yang tidak ternilai adalah hancurnya masyair, petilasan-petilasan. Tempat-tempat suci. Sebagai kita lihat sekarang, tempat sa'i itu sudah jadi beton semua itu. Gunung Safa Marwah itu sudah nggak kebayang lagi oleh kita sekarang. Di tempat Jamarot misalnya juga terdiri dari beton-beton yang berlapis-lapis itu. Tempat aslinya itu sudah hancur lebur itu. Padahal sekali lagi haji adalah napak tilas spiritual. Maka unsur petilasan masyair itu harus dijaga keasliannya.
Dan sekarang kita semua tahu bahwa masyair itu sudah hancur lebur. Kenapa? Karena kita tidak tepat di dalam memahami konsep waktu haji yang sesungguhnya muassa, waktu yang longgar, jauh lebih longgar dari yang kita butuhkan. Sama dengan waktu sholat. Waktu sholat juga termasuk muassa. Paling kita butuh 5-7 menit. Waktu yang disediakan secara minimum maghrib itu 1 jam lebih. Nah, akibat memahami waktu haji yang tidak tepat inilah, maka korbannya adalah masyair, tempat-tempat petilasan suci itu sudah hancur lebur. Tempat jamarat sudah menjadi beton. Suasana kebatinan pada saat Nabi Ibrahim melempar batu pada setan yang menggoda ketika hendak menyembelih Ismail juga sudah tidak kebayang lagi. Begitu juga tempat sa'i ketika Nabi Ibrahim lari-lari mencari air, itu juga sudah nggak kebayang lagi. Padahal sekali lagi haji itu napatilas spiritualitas dan juga tentu saja napatilas sosial waktu itu, sehingga petilasan masyair itu harus dijaga sedekat mungkin dengan keasliannya. Tapi sekali lagi semua masyair sekarang sudah hancur lebur, sudah hilang lagi jejaknya karena kita salah memahami konsep waktu haji. Kalau saja waktu haji kita rujukan kepada Al-Quran, yaitu 3 bulan, maka masyair akan kita jaga, bisa kita jaga sedekat mungkin dengan keasliannya. Tempat sa'i, tempat melempar jamarat, ya, tempat tawaf, itu bisa kita jaga keasliannya. Bahkan tempat wukuf juga sekarang sudah beton semuanya. Nah, saya kira ini problem paling berat bagi umat Islam. Saya kira memahami kembali konsep waktu haji secara tepat, supaya apa? Haji sebagai proses napatilas, betul-betul kita menemukan petilasan-petilasan suci sedekat mungkin dengan aslinya. Dan untuk itu maka, karena petilasan merupakan rukun yang merupakan faktor unsur yang sangat penting, supaya bisa terjaga keasliannya, tidak dihancurkan oleh bangunan-bangunan yang sekarang muncul, maka satu-satunya jalan bahwa waktu haji harus dikembalikan sesuai dengan petunjuk Quran. Waktu haji itu 3 bulan. Oh ya. Ya. Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Memang Nabi wukufnya di Arafah pada hari yang kita kenal dengan hari Arafah. Itu betul. Tapi sekali lagi, itu hanya menunjukkan afdoliyatnya aja. Jadi puncak haji memang wukuf di Padang Arafah. Di Padang Arafah. Soal waktu itu tidak menjadi rujukan, bahwa memang ketika kita bisa wukuf di Padang Arafah dan di hari Arafah, itu kita mendapatkan afdoliyat yang besar. Tapi sekali lagi, keabsahan itu bukan pada harinya, tapi pada tempatnya. Memang afdoliyatnya tinggi sekali kalau kita bisa wukuf di Padang Arafah di hari Arafah. Itu bisa disebut prime time, ya, waktu utama. Tapi sekali lagi, untuk keabsahan itu adalah wukuf di Padang Arafah di bulan haji.
bulan haji. Dan sekali lagi kalau ini kita kembali jadi Al-Hajj Arafah dikompromikan dengan Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Jadi ini dua teks, dua nas ini harus dipakai dua-duanya. Al-Hajj Arafah itu menuju kepada inti haji adalah wukuf di padang Arafah. Berkaitan dengan tempat. Sementara waktunya itu merujuk kepada Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Jadi dua teks ini, dua nas ini harus dipakai dua-duanya. Al-Hajj Arafah ini menunjuk tentang inti tempat, inti haji adalah wukuf di padang Arafah. Sementara Al-Hajj Ashhurun itu menunjuk tentang waktu haji dilaksanakan. Artinya juga selama 3 bulan itu juga seluruh rukun haji termasuk wukuf juga bisa di 3 bulan itu. Cuman memang sekali lagi keafdolan yang tertinggi itu apabila kita menjalankan haji seperti waktu yang kita pahami dan Rasulullah jalankan. Tapi bukan berarti bahwa di luar waktu yang Rasulullah jalankan, yang kita pahami sekarang ini, bukan berarti tidak sah. Sah saja. Sama dengan sekali lagi, Nabi hampir selalu sholat pada awal waktu. Bukan berarti di luar awal waktu tidak sah. Sah saja. Nah, berkaitan dengan haji ada masalah serius karena kalau kita tidak perlonggar waktu sesuai dengan nas Quran yang begitu jelas, qat'il wurud dan tilalah, ya akan terjadi apa yang terjadi sekarang. Haji hampir sampai 30 tahun, bahkan ada kayak Malaysia sampai 50 tahun. Kemudian terlalu banyak sekali manusia di sana, sehingga seringkali menimbulkan horor, ya, menimbulkan rasa takut karena berdesak-desakan yang luar biasa. Akibatnya juga biaya juga mahal karena tentu akan terjadi hukum ekonomi supply and demand yang tidak seimbang. Dan yang saya lagi yang tidak ringan adalah antrian yang konon di Malaysia bisa lebih dari 50 tahun, di Indonesia sudah hampir 30 tahun antriannya itu. Inilah sekali lagi karena kita tidak tepat di dalam memahami konsep waktu haji. Jadi sekali lagi, haji memang harus di Mekah, di tempat-tempat yang kita kenal selama ini. Tapi soal waktu tidak boleh kita, dan kita akan rugi sendiri. Soal waktu, rujukan kita adalah Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu waktunya beberapa bulan. Itu jamak taksir yang nggak bisa dihindari, itu nggak bisa dibohongin. Beberapa bulan, bukan hanya 1 bulan, beberapa bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau ini bisa dijalankan, bisa dipahami dengan benar, maka setahun itu haji bisa menampung, melayani begitu banyak orang. Mulai bulan Syawal, katakanlah Syawal ada 30 hari, katakanlah di sana orang 10 hari bisa keluar masuk. Jadi 1 bulan bisa 6 gelombang 1 bulan. 6 gelombang, 1 gelombang bisa dibikin sedemikian rupa. Kalau sekarang bisa sampai 3 juta, dibikin aja 1 gelombang 1 juta, itu dikalikan 8 gelombang sampai pertengahan bulan Dzulhijjah, itu juga berarti 8 gelombang kali 1 juta, itu 8 juta. Sekarang maksimum 3 juta sudah begitu luar biasa desak-desakannya. Bahkan kalau kita bisa bikin keluar masuk 1 minggu itu 2 shift yang keluar masuk, itu bisa lebih banyak lagi sebenarnya jamaah haji yang bisa kita tampung. Dan maksimum 1 gelombang di sana itu 500.000 orang saja. Dan itu pasti akan sangat longgar, bisa sangat khusyuk. Dan yang tidak kalah penting, dan ini sangat berharga, kita bisa mengembalikan masyair, tempat-tempat petilasan suci
sedekat mungkin dengan keasliannya. Bangunan-bangunan beton yang begitu rupa di tempat Jamarot itu bisa dihancurkan kembali. Kita kembalikan Jamarot, tempat lempar setan itu, sedekat mungkin dengan suasana keasliannya ketika dulu Nabi Ibrahim melempar setan yang menggoda waktu mau berkorban anaknya. Jadi sekali lagi, keaslian tempat, apakah waktu yang harus dijaga sedekat mungkin dengan aslinya adalah tempat. Tempat itulah yang harus lebih dijaga keasliannya. Kenapa? Karena haji adalah napatilas. Dan karena itu haji harus di Mekah. Nah, untuk mempertahankan keaslian tempat, maka waktu boleh dilonggarkan, boleh dibuat rekayasa. Dan memang Quran telah memberikan waktu yang jauh lebih luas dari yang dikonsumsi. Haji cukup seminggu. Waktu ini disediakan oleh syara itu ashhurun ma'lumat, itu Quran sudah sangat jelas sekali. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Haji itu waktunya beberapa bulan. Semua tafsir mengatakan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Saya kira kalau ini dipahami, itu tidak perlu lagi ada antrian berpuluh-puluh tahun. Dan kembali, jamaah haji kita atur lebih rileks, lebih khusyuk. Satu angkatan cukup 500.000, satu pekan bisa keluar masuk 1,5 juta. Dan kemudian kesimpulan yang ketiga, kita kembalikan masyair, petilasan-petilasan suci sedekat mungkin dengan aslinya pada zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Saya kira itu yang harus kita pahami kembali. Sekali lagi, haji adalah napatilas, spiritualitas bapak-bapak spiritual rohaniah kita itu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, petilasan itu tempat merupakan faktor yang lebih esensial untuk dijaga sedekat mungkin dengan keasliannya, bukan waktu. Dan karena itulah maka Quran juga telah memberikan ruang bagi kita untuk bermanuver di dalam hal waktu. Tidak harus persis seperti waktu-waktu, tanggal-tanggal, jam-jam, atau terutama tanggal yang diberikan yang dicontohkan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Tapi yang penting adalah petilasan-petilasan atau dimensi ruangnya, tempatnya, itulah yang harus dijaga keasliannya. Oleh karena itu, haji harus di Mekah, tidak di tempat lain. Karena tempat itu sangat esensial. Dzoroh makan sangat esensial. Haji harus di Mekah. Dan oleh karena itu maka tempat-tempat petilasan-petilasan itu yang harus sungguh-sungguh dijaga sedekat mungkin dengan keasliannya pada saat-saat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Ismail menjalankan ibadah-ibadah yang kita kenal dengan ibadah haji itu. Saya kira itu para pemirsa, para pendengar sekalian, mungkin saya percaya bahwa banyak hal yang mungkin dipertanyakan atau yang agak kaget barangkali, tapi percayalah ini petunjuk Quran yang sangat jelas sekali. Jadi al-hajj ashhurun ma'lumat, haji itu waktunya beberapa bulan, itu harus dipahami, bukan beberapa hari, beberapa bulan. Dan insya Allah kalau ini dirujuk, maka kita bisa mengembalikan masyair sedekat mungkin dengan keasliannya, dan jamaah haji juga bisa kita bikin lebih rileks dalam waktu 3 bulan atau 2,5 bulan, bisa 9 kali gelombang, atau bahkan bisa lebih, dan satu gelombang cukup 0,5 juta saja.
itu sudah kali 10 itu sudah 5 juta itu satu tahun bisa berangkat haji. Sehingga antrian yang begitu panjang bisa dihindari, dan kita tahu karena antrian panjang kadang-kadang juga ada orang yang ingin dapat kuota lalu kemudian nyogok. Ya, ini juga hal-hal yang sangat ironi di dalam peribadatan atau penyelenggaraan ibadah haji ini. Saya kira itu para pemirsa sekalian rahimakumullah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.